Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia dan hukum pajak di Indonesia. Nah, apa itu perpajakan? Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Jadi, pajak ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Tentunya perpajakan ini sangat penting ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak itu tersendiri sama seperti penjelasan sebelumnya, mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara. Jadi dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Nah, di sini ada fungsi anggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Lalu ada fungsi mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan fungsi stabilitas. Fungsi ini sebagai pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan terakhir, fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Selanjutnya di sini ada pengertian hukum pajak dan sumber pajak. Nah, di sini sudah ada penjelasan dari hukum pajak dan sumber pajak tersendiri. Ini ada dua bagian. Yang pertama itu sumber hukum material. Misalnya itu faktor-faktor yang berupa hubungan sosial, politik, ekonomi maupun hubungan internasional. Lalu ada sumber hukum formal. Misalnya peraturan perundang-undangan atau asas Pancasila, Undang-Undang 1945 dan lain-lain. Tadi contoh dari dua sumber pajak tersebut. Dan yang terakhir di sini ada perkembangan perpajakan di Indonesia. Di sini ada pengertian dari reformasi perpajakan di Indonesia. Nah, lalu ada dua jenis pajak setelah reformasi perpajakan di Indonesia. Di sini sudah ada penjelasannya dan saya akan menjelaskan contoh dari pajak langsung. Nah, contoh dari pajak langsung ini itu pajak penghasilan atau PPH. PPH ditanggung oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan. Lalu ada pajak tidak langsung, contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai perkembangan perpajakan di Indonesia dan hukum perpajakan di Indonesia. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kalimat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.